Shalom saudara. Sehat ya? Puji Tuhan ya. Pagi ini saya mau melanjutkan sesi terakhir dari 6 seri pembelajaran kita dari Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 17 sampai ayat ke-48 saudara. Nah, ini adalah sesi terakhir bagian ke-6 ya, dan kita bersyukur bahwa kita bisa belajar dengan baik dari bagian ini saudara ya. Baik, langsung saja saudara ya. Kalau kita perhatikan ya, dari Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 17 sampai ayat ke-48. Pada waktu itu Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang yang begitu mencintai hukum Taurat, yang begitu mencintai kitab para nabi, tetapi di sisi yang lain mereka rupanya tidak mengerti atau tidak memahami yang bagian paling esensi dari kitab para nabi dan hukum Taurat itu. Akibatnya para pendengar Yesus pada waktu itu terjebak di dalam fanatisme, tetapi fanatisme tanpa sebuah pengertian. Ini yang harus selalu kita hindari ya. Menjadi orang Kristen kita wajib fanatik kepada kekristenan kita. Tetapi fanatik yang dimaksud di sini adalah fanatik yang disertai dengan pemahaman. Kita harus bisa bertanggung jawab terhadap iman kita. Apabila ada orang mempertanyakan iman kita, kenapa engkau memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Kita tidak boleh berkata, ya pokoknya itu dari bapak saya. Ya. Kenapa kamu memilih Kristen sebagai agama yang kamu anut? Pokoknya itu dari nenek moyang saya. Itu bukan Kristen yang bertanggung jawab. Dan itu adalah fanatisme yang tidak disertai dengan pemahaman saudara. Nah, terhadap kondisi itu saudara, Yesus kemudian tergerak untuk mengajarkan ulang. Karena para pendengarnya sebenarnya hanya menghafal Taurat, hanya tahu kitab para nabi, tetapi tidak tahu apa yang diajarkan sebenarnya oleh Taurat dan kitab para nabi. Maka Yesus mengajarkan ulang, ya, mengajarkan ulang. Kenapa Yesus mengajarkan ulang? Supaya pemahaman mereka menjadi lengkap. Ya, dan di ayat di atas saudara, di ayat 20, supaya mereka bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena kalau hanya hafal seperti orang Farisi dan ahli Taurat, hanya hafal saja tetapi tidak mengerti pemahaman sebenarnya, maka mereka tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya di ayat 20 dikatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi saya mendorong kita untuk terus membentuk hidup kita supaya kita tidak menjadi Kristen KTP tok. Sepakat saudara? Supaya apa yang tidak berkenan kepada Tuhan mulai kita hilangkan. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan mulai kita buang. Amin. Supaya kita tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya tahu firman Allah tetapi tidak mengerti kedalaman firman itu sendiri. Nah, Yesus mengajarkan ulang kepada pendengarnya dengan harapan pendengarnya menjadi mengerti sehingga mereka bisa masuk dalam kerajaan Allah yang disediakan oleh Tuhan. Ya. Tujuan akhir atau ultimate goal dari
Yesus itu ada di ayat 48. Dikatakan di sini saudara, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Selama 6 sesi saya terus mengulang. Sempurna di sini saudara merujuk kepada terjadinya pertumbuhan, terjadinya perkembangan pemahaman, terjadinya pertumbuhan kerohanian para pendengar Yesus. Sempurna di sini merujuk sebuah kemajuan atau progresivitas dari iman kita. Kita boleh memulai kekristenan kita dengan tidak mengerti apa-apa, tetapi seiring berjalannya waktu, seharusnya kekristenan kita akan semakin bertumbuh. Tadinya saya tidak mengerti tentang hal ini. Seiring dengan kita menjadi Kristen, maka kita menjadi mengerti dan melakukan kehendak Allah. Begitu ya? Ya. Tadinya saya menganggap perbuatan ini tidak dosa, tapi seiring saya menjadi Kristen, mendengarkan firman Allah, dan firman itu membentuk pikiran dan hati saya, maka saya tahu ini dosa dan saya tidak melakukannya lagi. Amin. Di antara jemaat kita dulu ada yang tidak mengerti dan benar-benar tidak mengerti bahwa beli togel itu dosa. Ada satu orang, jadi dia beli togel, sering beli togel. Tahu togel ya? Toto gelap. Kalau toto terang itu kloset, ya. Jadi dia beli togel. Suatu hari saya tanpa sengaja berbicara dengan dia, sementara kami ketemu begitu. Lalu dia cerita bahwa selama ini dia beli togel, dan dengan entengnya dia merasa bahwa itu bukan suatu dosa, karena dia memang tidak punya pengertian tentang itu. Lalu kami berdiskusi, saya ajari dia bahwa itu sesungguhnya dosa. Ya, tentu saja panjang kami bahas, singkatnya itu dosa. Dan dia baru mengerti bahwa itu dosa. Dan puji Tuhan, mulai hari itu dia memutuskan berhenti beli togel. Artinya dia, ketika dia memahami, dia bertumbuh. Betul? Sayangnya saudara-saudara, semoga tidak ada di antara kita, sayangnya masih banyak orang ketika dia memahami, tetapi dia tidak mau melakukan apa yang dia pahami itu. Dalam dunia pendidikan itu disebut pengkhianatan kaum intelektual. Makanya kalau koruptor-koruptor di DPR di mana-mana itu, mereka sebenarnya berkhianat terhadap intelektualitas mereka. Mereka tahu sebenarnya korupsi itu salah, betul? Tapi tetap mereka lakukan. Mereka mengkhianati diri mereka sebenarnya, yaitu intelektualitas mereka hianati. Makanya jadi orang Kristen, kalau Anda tahu, ya, kalau mukul istri itu nggak boleh, tapi saudara tetap mukul istri, Anda sedang mengkhianati pemahaman Anda di hadapan Tuhan. Hati-hati. Kalau pengkhianat, diapain tuh? Ya kan? Pengkhianat enaknya diapain? Dibuang aja ke laut ya. Ke laut aja gitu ya. Loh iya. Ketika kita tahu sesuatu, ketika tahu firman Allah, ketika tidak mengerti tentang firman Allah, tetapi dengan sengaja kita tidak mau melakukan sesuai pengertian kita, kita sedang mengkhianati pemahaman kita terhadap firman Allah. Ingat, terhadap firman Allah. Dan ketika kita mengkhianati pemahaman kita terhadap firman Allah, itu sama dengan mengkhianati Allah itu sendiri. So, hati-hati. Mari kita dengarkan firman ini. Tuhan ingin kita bertumbuh. Amin. Ya, menuju satu level Christ likeness, atau menjadi seperti Kristus. Diperlengkapi. Itu sebabnya setiap minggu ketika saya khotbah, fokus
Minggu lalu saya bilang HP tolong dimatiin sinyal data dan sinyal telepon. Saya tidak suka kalau saya lagi khotbah ada yang nerima telepon. Sangat tidak suka. Ya, sepakat ya? Baik. Dan ini adalah bagian ke-6, ayat 43 sampai ayat 48. Mari kita fokuskan kepada ayat ini. Dan saya akan baca ayat 43 sampai ayat 48. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi kata Yesus, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Maksudnya yang tidak mengenal Allah. Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Ya. Kita bahas ini, terakhir ini, terkait kasih dan benci. Ya, kasih dan benci. Pemahaman tradisional orang Yahudi yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, ya, itu adalah kasihilah sesamamu. Nanti kita bisa lihat tuh di dalam Imamat pasal 19 ayat 18. Tetapi kasihilah sesamamu manusia. Pertanyaannya, di dalam pikiran orang Israel, di dalam pikiran orang Yahudi, siapa sesama manusia ini? Bagi mereka, sesama manusia dalam pikiran mereka itu hanya terbatas kepada sesama bangsa Israel, atau orang-orang yang tadinya bukan bangsa Israel tapi mendaftar menjadi bangsa Israel. Itu dulu ada. Ya, jadi status kewarganegaraannya masuk ke dalam bangsa Israel, dan itu terjadi di dalam konteks sejarah Perjanjian Lama itu terjadi. Jadi bagi orang Yahudi, kasihilah sesama manusia itu hanya berarti bahwa mereka harus mengasihi orang Israel toh, keluarganya toh, satu bangsanya toh gitu. Jadi bangsa lain mereka anggap sebagai musuh nantinya. Di dalam Imamat pasal 19 ayat 18 itu tidak ada kata bencilah musuhmu, tidak ada sebenarnya. Hanya kasihilah sesamamu manusia. Jadi dari mana ini kata bencilah musuhmu di sini? Ya. Nah, orang-orang Yahudi pada akhirnya menafsir kata kasihilah sesamamu ini. Lalu mereka menafsirnya seperti ini. Kasihilah sesamamu, berarti sesama saya itu hanya orang sebangsa. Di luar Israel itu berarti bukan sesama. Maka mereka menganggap di luar Israel itu sebagai musuh. Karena sesamanya hanya sebatas bangsa Israel, berarti yang di luar Israel itu musuh, dan mereka membenci musuhnya. Ya, itu memang tidak ada di
Alkitab, tetapi nanti beberapa ayat di Perjanjian Lama mungkin disalah tafsir oleh mereka. Tapi ada di dalam catatan-catatan di luar Alkitab, seperti dalam catatan Qumran itu. 1 QS itu berarti ada namanya Qumran, atau di dalam Dead Sea Scroll itu namanya, atau gulungan laut mati. Ditemukan ada gulungan laut mati. Di sana ada itu tulisan itu. Tapi di Alkitab tidak ada. Itu pentingnya kita belajar sejarah. Bambang Nursena bilang sejarah yang jelas itu rekan yang pasti dengan iman yang jelas. Ya kan? Karena fakta-fakta di dalam Alkitab seringkali kita harus bandingkan dengan catatan sejarah yang sejamannya supaya menjadi sangat jelas. Misalnya saja tentang penyaliban Yesus. Di Alkitab cuma dibahas sedikit kan. Tapi dalam sejarah Yahudi, misalnya yang dicatat oleh Flavius Josephus, itu banyak sekali. Jadi kalau kita membaca tulisan Josephus, kita semakin jelas dengan keterangan Alkitab. Ya. Jadi bagi orang Israel, sesama orang Israel itu hanya terbatas kepada bangsa Israel saja. Di luar bangsa Israel dianggap sebagai musuh. Muncullah frase, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah sesamamu bangsa Israel, tapi bencilah orang lain yang bukan Israel. Tapi saudara-saudara, ya, sebelum ke Yesus, ada satu lagi. Di dalam ruang lingkup budaya atau pemahaman Yunani Romawi pada waktu itu, ingat ya, bangsa Yahudi itu dijajah oleh orang Roma pada waktu itu. Pada waktu masa Yesus, orang-orang Yahudi sedang dijajah, diokupai oleh bangsa Roma, dijajah oleh bangsa Roma. Di dalam pemahaman Yunani Romawi atau Greco-Roma, ya, di sana dikatakan mereka wajib berbuat baik kepada teman, tetapi disuruh juga berbuat jahat kepada yang bukan teman atau musuh. Nah, ini mempengaruhi pikiran. Makanya saudara-saudara, budaya yang kita hidup itu sangat mempengaruhi pikiran kita, betul? Kita harus tahu budaya mana yang harus kita ikuti dan budaya mana yang harus kita buang. Tidak semua budaya itu baik, tapi tidak semua juga budaya tidak baik. Ada juga budaya-budaya yang baik. Tapi ingat, budaya itu sangat mempengaruhi pola pikir seseorang yang hidup di dalam budaya. Konon katanya, ini konon. Konon. Saya juga tidak begitu mengerti. Kenapa? Saya nggak tahu apakah Jawa Timur, Jawa Tengah sama. Kenapa belangkonnya orang Jawa itu bundelnya di belakang? Jawa Timur gitu ya? Iya, sama. Jawa Tengah? Sama. Konon katanya, saya nggak tahu apakah benar apa enggak. Nanti saya konfirmasi ke Romo sebagai budayawan Jawa. Katanya mereka suka bendol buri. Apa itu bendol buri? Menggerutur di belakang. Di belakang kita menggerutur. Katanya gini, kalau di depan tapi di belakang mermering gitu, apa bergerutu itu. Tapi itu konon. Anak-anak Tuhan tidak boleh, amin. Itu yang saya maksud, salah satu pemahaman yang tidak boleh diikuti. Memang itu budaya, tapi mari kita tidak ikuti budaya yang buruk, amin. Anak Tuhan tidak boleh bendol buri.
Itu saya maksud. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran Romawi yang menjajah mereka. Dan kita harus ingat, ketika bangsa Roma menjajah satu bangsa, mereka akan mempengaruhi bangsa itu sampai menjadi Roma kedua. Kalau saudara pernah nonton satu film, judulnya 300. Apa itu? Ya 300. Nanti nonton. Itu bicara tentang 300 pasukan Roma yang menyerang, kalau saya nggak tahu, Sparta, Yunani. Dan ketika mereka menyerang itu dan menaklukkan Sparta, maka dikirim ahli bahasa, ahli budaya, ahli pertanian, semua dikirim ke negeri jajahan. Supaya apa? Supaya negeri jajahan menjadi seperti Roma. Itu orang Roma dulu. Ngeri orang Roma. Diubah semua. Nanti nonton ya, enak tuh filmnya, bagus sekali. Judulnya 300. Kalau saudara nggak punya, minta saya. Tapi, ya, haleluya. Bagus tuh filmnya tuh. Ya. Saya senang dengan film-film kolosal yang berbicara tentang seperti itu. Banyak yang saya serap dari sini. Oke, kembali ke ini. Jadi orang Roma bilang, berbuatlah baik kepada temanmu, tapi kepada yang bukan teman, hajar plek. Orang Medan tuh, ya kan? Libas. Nah, ini mempengaruhi pemikiran mereka. Tetapi Yesus mau mengubah pemikiran itu. Yesus bilang, hei pendengarku, kau sudah mendengar dulu, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Tapi aku hari ini mengajarkan sesuatu yang lebih mulia daripada itu. Mengasihi sesama manusia itu mulia. Tapi membenci musuh, ntar dulu. Aku mau mengajarkan sesuatu yang berbeda. Lalu Yesus berkata, kasihilah musuhmu sebagai ganti, kasihilah sesamamu, dan sebagai ganti membenci musuh, berdoalah bagi musuhmu. Dan di sini dikatakan bagi mereka yang menganiaya kamu. Ditingkatkan ini kualitasnya. Kalau bagi orang Yahudi kan musuh itu belum tentu menganiaya kan? Ya, yang bukan bangsa Yahudi musuh kan? Tapi Yesus bahkan berkata, bahkan mereka yang menganiaya kamu, berdoalah, berkatilah mereka. Nah, ini satu goncangan budaya ini. Yesus memang betul-betul sang revolusioner, membawa satu kegoncangan budaya bagi mereka. Shock mereka. Bagaimana mungkin? Sedangkan bangsa lain yang tidak menganiaya saya diajar untuk saya benci. Ini orang yang menganiaya saya, malah saya doakan supaya diberkati. Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat mulia, ya, sangat nobel, sangat mulia, saudara. Haleluya. Amin. Punya musuh? Hah? Haya. Betul salah. Ada orang yang menyakiti saudara? Hanya saudara tidak jujur lah. Masih ada yang nyimpen sakit di hati? Aduh Pak, kok itu aja yang disinggung Pak? Ya memang itu yang disinggung di sini. Saya nggak nyari-nyari loh, itu yang disinggung di sini. Masih ada kalau ketemu orang buang muka? Masih ada? Hah? Ayo. Boy, kalau jujur lah, dikasih gitu anak. Hati-hati. Kita adalah anak-anak Bapak kita, betul? Ingat loh, karena dengan demikian, ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, kalau kita dendam kepada orang, kalau kita marah kepada mereka yang menganiaya kita, ingat, kita bukan anak Bapa. Wow, shock ya. Tapi Tuhan, saya kan sekolah
Minggu. Saya kan ibadah Minggu tiap minggu. Bagaimana mungkin saya bukan anak Bapak? Ya itu tadi yang saya bilang, Kristen KTP. Orang yang Kristen KTP tetap hadir di ibadah Minggu. Hadir di ibadah Minggu aja bisa Kristen KTP, apalagi gak hadir. Loh, ini serius ini. Serius. Tapi kan saya Tuhan melayani worship leader saya Tuhan. Kalau saya angkat tangan Tuhan dari 30 menit gak turun. Tapi hatimu masih dendam, bro. Hatimu masih simpan amarah. Hati-hati. Tuhan lihat kalau saya berdoa, air mata tumpah, air hidung tumpah, saking seriusnya. Tapi hatimu masih simpan dendam, bro. Hati-hati. Kita harus periksa diri kita agar ibadah kita tidak sia-sia. Amin. Kita harus periksa diri kita agar upaya kita untuk datang melayani Tuhan tidak sia-sia seperti Paulus bilang. Jangan sampai setelah aku selesai memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Jangan sampai. Jangan sampai setiap usaha yang aku bangun untuk dekat kepada Tuhan dengan ibadah, memberikan persembahan, mendukung pekerjaan gereja, melayani, berdoa, menjadi sia-sia ketika kita menyimpan amarah, dendam, tidak mengampuni kepada mereka yang quote and quote dalam tanda kutip adalah musuh kita. Yang sebenarnya kita tidak perlu punya musuh. Amin. Jangan sampai semua itu sia-sia. Jangan mau ibadahmu menjadi sia-sia. Jangan mau. Syaratnya apa? Kasihilah sesamamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan itu luas. Luas. Supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang surga. Ini sedikit saya extend tafsirannya, saya perluas ya. Anak-anak seharusnya bertindak seperti bapaknya, betul? Dalam pengertian yang positif. Saya dulu pernah berbicara kepada jemaat dengan sedikit guyonan. Ya. Bapak-bapak, kalau engkau pemarah ini ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah kok sedikit-sedikit. Kalau engkau pemarah, tiba-tiba engkau melihat anakmu kalem, gitu ya, kau harus bertanya, ini sebenarnya anak siapa? Loh iya kan? Apakah ini benar anak Anda? Betul? Itu guyonan. Dan itu bisa kita perluas dalam semua tindakan kita. Ya. Jadi anak-anak seharusnya bertindak seperti bapaknya, tapi dalam hal ini dalam pengertian yang positif tentunya, ya. Kita lanjut sedikit. Seorang filsuf yang bernama Philo, dia pernah mencatat begini: kekerabatan atau kinship, kekerabatan itu tidak hanya dapat dilihat dari adanya hubungan darah, tetapi adanya kesamaan sikap. Sekali lagi, bagi Philo, kekerabatan itu tidak sekedar diukur dari adanya hubungan darah,
tetapi juga dilihat dari adanya kesamaan sikap. Itu tadi yang saya bilang, kalau bapaknya pemarah, kemungkinan besar, tidak absolut 100%, kemungkinan besar anaknya pemarah. Kalau ibunya suka mutung, tahu mutung? Mutung tahu mutung? Ngambul. Ngambul tahu ngambul? Dikit-dikit ngambul. Anaknya kemungkinan besar pasti suka ngambul. Iya gitu. Apa nih? Ketawa senang betul. Iya kan? Kalau bapaknya kalau marah suka pasti anaknya juga gitu. Lihat. Jadi kekerabatan itu tidak diukur hanya berdasarkan adanya hubungan darah, tapi juga adanya kesamaan sikap. Secara rohani antara saya dengan Tuhan yang di sorga itu disebut sebagai anak dan bapa. Makanya di sini itulah tandanya kamu menjadi anak-anak Bapamu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa sikap Bapa terhadap mereka yang dalam tanda kutip disebut sebagai musuh? Apa sikapnya? Perhatikan. Di sini dikatakan apa? 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak Bapamu di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik. Coba Bapa di surga itu pendendam. Matahari hanya bisa dinikmati orang baik. Kacau nggak dunia ini? Tiba-tiba saya, Pak Kadek baik, saya enggak. Kami jalan berdua. Mataharinya cuma kena Pak Kadek. Saya enggak. Saya pakai digeser, saya juga mau menang. Begitu saya geser, mataharinya pindah. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Kacau nggak? Untung Bapak kita nggak seperti kita yang suka dendam-dendaman gitu lah. Kemarin aja kamu ini jangan kasih dia. Haleluya. Mari kita koreksi diri kita baik-baik ya. Saya juga sebenarnya, bukan kalian aja. Makanya saya kita ketawa di sini. Itu Bapa yang menerbitkan matahari baik buat orang yang jahat maupun yang menurunkan hujan bagi mereka yang benar maupun yang tidak benar. Coba kalau hujan hanya turun bagi orang benar, akan terjadi keanehan yang luar biasa di dunia. Rumahnya orang benar datang hujan, sampingnya orang nggak benar suka berantem, hujan nggak ada. Di sampingnya lagi rumah orang baik, hujan lagi. Kacau dunia ini, betul? Untunglah Bapa kita itu benar. Dia menurunkan hujan bagi semua orang. Amin. Itu yang sering saya sebut itu berkat. Berkat umum itu. Jadi jangan bingung, jangan saudara tanya sama saya, Pak, dia nggak pernah ke gereja, uangnya banyak ya. Itu berkat umum. Nanti suatu saat saya bahas yang gini-gini. Karena masih banyak pertanyaan tuh. Saya Pak rajin ke gereja, makin saya ke gereja makin banyak masalah. Hati-hati, itu kehidupan umum itu. Betul? Kalau engkau jadi Kristen masalah habis, nggak enak jadi orang kalau nggak punya masalah. Amin. Betul nggak? Saudara mau hidup tanpa masalah? Garing hidup lu. Lu garing, betul nggak? Nggak ada yang harus kita hadapi kan? Kita nggak bertumbuh, pikiran kita nggak bertumbuh. Nah kita nggak punya masalah. Semuanya cukup. Mau makan ada uang. Grab food. Nggak ada, lama-lama kita gemuk sebelah. Karena kita nggak gerak, nggak ada masalah. Betul?
Engkau Kristen bukan Kristen, pasti ada masalah itu. Betul? Engkau Kristen atau bukan Kristen, ya pasti kau bisa hidup dengan berkat-berkat yang diberikan Tuhan secara umum, betul? Makanya di Jepang orang nggak kenal Tuhan, kaya-kaya. Jadi kalau saudara jadi Kristen mau jadi kaya, salah. Di Jepang tuh orang nggak kenal Tuhan loh, Shinto agama, kaya-kaya mereka. Makanya banyak orang Kristen sekarang mau kenal Tuhan, mau kaya. Salah juga pendeta-pendeta banyak tuh, khotbahnya tentang harta aja. Ya bagaimana? Kok saya nggak mau saya gitu. Saya bisa membedakan mana berkat yang umum untuk semua orang, mana berkat yang khusus hanya untuk orang percaya itu ada. Tapi lain kali lah. Intinya Allah baik, amin. Bapak kita baik. Nah kalau Bapak kita baik, tadi Philo mengatakan kekerabatan itu tidak hanya diukur dari hubungan darah, tapi juga dari kesamaan sikap. Nah kalau Bapak kita baik, maka anak-anaknya seharusnya baik dong. Iya kan? Kalau Bapak kita baik, anak-anaknya seharusnya baik. Kalau Bapak kita baik, lalu anak-anaknya tidak baik, ya itu tadi. Bapak kita akan tanya, kamu anak siapa sebenarnya? Kan gitu kan? Ada di gereja ini, tapi Tuhan bingung, surga. Dia datang ke gereja, tapi anak siapa dia ya? Hai, haleluya, anak. Dia datang ke dulu tuh di gereja, tapi anak siapa dia? Kok saya nggak kenal ya? Loh, Pak main-main. Berapa ayat dalam Alkitab yang mengatakan, pergilah, aku tidak mengenal kamu. Periksa Matius 25 itu tentang 10 gadis 5 bodoh 5 bijak. Walaupun nanti ada konteks budaya dari perkataan itu sih. Aku tidak mengenal kamu, kata Tuhan. Matius pasal 7. Bukan setiap orang berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan. Nanti banyak orang bilang, Tuhan, bukankah aku berbuat demi nama-Mu? Bukankah aku melakukan mujizat demi nama-Mu? Tapi Tuhan berterus terang, maaf, aku tidak mengenal kamu. Kata-kata ini nggak sembarangan saya kutip, saudara. Siapa ya kok di gereja, tapi anak siapa ini? Tunggu dulu. Kok saya nggak kenal ya? Hati-hati, jangan sampai Tuhan ngomong gitu sama saya, amin. Siapa yang khotbah ini? Tapi saya nggak kenal ya. Hati-hati. Kalau kita mengaku Yesus adalah Bapa kita, maka sikap-sikap Yesus seharusnya akan menjadi sikap kita. Kalau Yesus mengatakan kasihilah sesama manusia dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, seharusnya orang percaya tidak ada dendam di hatinya. Amin. Tidak ada sakit hati, tidak ada amarah yang tersimpan, tidak ada benci, tidak ada akar pahit seperti Ibrani mengatakan. Jangan ada akar pahit di antara kamu. Cukuplah obat yang pahit, saudara. Hati kita jangan sampai pahit. Amin. Dan hati-hati kita harus periksa ini sungguh-sungguh. Pulang dari ibadah ini coba cek diri kita sungguh-sungguh. Jangan sampai datang ke gereja melayani, memberikan persembahan, berdoa menjadi sia-sia hanya karena kita tidak mampu melepaskan dendam, amarah, pahit, sakit hati. Sepakat ya? Kita lanjut sebentar. Ya. Selanjutnya, ayat 46 dan 47, Yesus memberikan sebuah pertanyaan retoris. Pertanyaan yang sebenarnya jawabannya mereka tahu, gak perlu jawab. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Pendengarnya sebenarnya udah tahu tuh. Gak ada Tuhan. Iya kan? Tapi mereka diam aja, retoris ya. Bukankah pemungut cukai? Pemungut cukai itu dikenal sebagai orang berdosa. Saya sudah pernah khotbah 4 seri tentang pemungut cukai. Pemungut cukai dalam budaya Yahudi itu orang berdosa betul itu. Pokoknya nggak disukai itu pemungut cukai itu. Udah pro penjajah, ngutipin uang semaunya. Jadi Yesus bilang, kalau kamu hanya menyukai
orang yang menyukai kamu. Nggak ada beda kamu sama pungut cukai. Sama dengan sekarang, sesama maling saling mengasihi, betul nggak? Ya kan? Sesama koruptor saling mengasihi loh. Jadi kalau kita hanya mengasihi mereka yang menyenangkan, mereka yang mengasihi kita, hanya mengasihi mereka yang suka kasih kita sesuatu, kita nggak lebih dari pemungut cukai. Makanya diperluas sama Yesus. Betul, harus mengasihi mereka yang baik sama kita. Amin. Harus mengasihi mereka yang yang pokok baik lah kita. Tapi bukan hanya mereka, yang lain yang tidak baik juga harus kita kasihi. Itu bedanya pengajaran Yesus dan pengajaran ahli Taurat itu. Lalu dikatakan lagi begini di ayat 47. Apabila kamu hanya memberi salam, salam itu sebuah penghormatan ya pada waktu itu ya. Salam itu bukan shake hand gini kayak kita shalom, bukan. Salam itu sebuah penghormatan. Apabila kamu hanya menghormati orang yang saudara-saudaramu katanya, apa lebihnya kamu dari perbuatan orang lain? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah kan begitu kok. Bangsa yang tidak mengenal Allah juga menghormati kok sesamanya. Nggak ada bedanya kalian. Terus apa bedamu kamu bertuhan? Terus apa lebihnya kamu orang Kristen? Kalau marah harus dibalas dengan marah. Kalau status harus dibalas dengan status. Ya kan? Kamu bisa bikin saya kecewa sekali, saya akan bikin kamu kecewa 15 kali. Apa bedanya? Nggak ada artinya kekristenan kita, betul lah? Nggak ada nilai, nggak ada value di sana. Makanya Yesus bilang, itu sikap agamanya orang Yahudi. Kalau kamu nggak lebih tinggi sikap agamamu dari mereka, nggak masuk surga lu. Dari 20 betul? Nggak masuk surga kamu. Makanya supaya kamu masuk surga nih saya lebih ini, begini-begini loh. Haleluya. Ya. Jadi Yesus sudah memanggil pendengarnya untuk mempraktekkan tindakan yang lebih benar daripada tindakan yang dipraktekkan oleh orang Yahudi. Ini bicara tentang kasih yang benar versus kasih yang resiprokal, itu kasih yang berbalas. Kasih yang berbalas tahu ya? Saya bantu Anda hari ini. Suatu hari kalau saya kamu harus bantu saya. Itu resiprokal. Kasih yang berbalas. Nah itu tidak disukai Tuhan. Itu namanya pamrih. Atau kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, kalau bukan saya yang tolong, nanti saja. Itu tidak disukai Tuhan. Makanya dikatakan kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Makanya masukin kantong. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri masukin kantong supaya nggak tahu ya. Kan masih sering tuh kita, kalau bukan saya yang tolong dia dulu, mana bisa bangkit gitu. Sombong, kata Mandra. Dan makanya saya menghindari saudara. Sekarang tuh banyak orang Kristen kasih sedekah, kasih sesuatu, foto-foto syuting video masukkan Facebook, betul? Saya percaya Tuhan tidak suka. Saudara kalau dikasih bantuan, wajah saudara dipampang di Facebook. Hashtagnya rohani sih, berbagi dengan sesama. Wajahmu di Facebook tuh sebagai orang yang dikasihani. Mau saudara? Mau? Banyak sekarang begitu, memberi sambil bawa kamera. Salah nggak foto? Nggak salah, tapi buat pribadi aja. Yang salah itu kalau udah di-publish tuh di media sosial, semua dunia tahu kalau orang ini miskin. Betul? Betul nggak? Yang dikasih ini maksud saya, dikasih bantuan tuh, di foto, di syuting, masukkan Facebook. Seluruh dunia tahu kalau dia itu miskin. Wajahnya di close up lagi. Apa nggak malu dia? Kalau saya lebih baik nggak diberi daripada wajah saya dipampang sebagai orang yang miskin. Iya, itu dapat berkat tapi dignity, martabatnya hancur. Sekarang kan gitu, banyak artis-artis kan,
Wah, syuting. Orang suka. Baik banget artinya. Dia nggak tahu penderitaan orang yang di syuting itu. Seumur hidup. Wajahnya ada di situ. Sampai suatu saat Facebook collapse, nggak ada lagi, baru hilang. Hanya doakan supaya Facebook itu tetap ada. Hati-hati deh. Jadi ingat, true love versus reciprocal love. Kasih yang sejati versus kasih yang berbalas. Saudara mau praktekkan kasih yang mana? Hah? Yang mana yo? Ini Tuhan dengarkan apa yang diomongkan oleh jemaat pagi ini. Saudara mau praktekkan kasih mana? True love atau kasih berbalas? Tuhan dengar lo ya. Yang tidak mau ngomong nanti mikir di rumah. Masih ada waktu nanti di rumah. Serius. Jangan lagi praktekkan reciprocal love ini. Kalau engkau bantu orang, bantulah semampumu, seikhlasmu, betul lah. Setelah itu, lupakan bahwa engkau pernah membantu dia. Bisa begitu? Bisa? Jangan tahun depan, coba tahun lalu pas saya bantu, pincang kayak gitu. Sekarang saya butuh, melengos saja enggak. Ketemu saya, buang muka dia. Hati-hati, anak Tuhan tidak seperti itu. Anak Bapa tidak seperti itu. Anak Bapa itu baik-baik. Kalau engkau membantu seseorang, jangan pernah ingat-ingat bahwa engkau pernah membantu. Gak penting. Kalau engkau membantu seseorang, tidak perlu engkau cerita kemana-mana bahwa engkau membantu dia. Itu sangat tidak penting dan melukai hati orang yang engkau bantu. Semua orang tahu kalau engkau membantu dia. Semua orang tahu kalau dia itu miskin. Haleluya. Ada contoh bagus yang kita tahu tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu dimusuhi sama orang Israel. Orang Samaria itu dianggap kelas nomor 2. Orang Samaria itu nggak diperhitungkan sama orang Israel. Tapi kisah orang Samaria yang baik hati. Ketika ada orang Israel yang terluka, imam mereka cuek dan sebagainya cuek. Justru orang Samaria yang menunjukkan kasih. Wah, musuh gua nih kan gitu kan, musuh saya nih. Ini orang yang melecehkan saya nih. Ini orang yang suka menghina-hina saya nih, orang Israel ini. Tapi dia terluka. Aduh, jangan kasihilah sesama manusia. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tolong dia. Dia angkat sama orang Samaria. Kenapa Yesus suka membandingkan orang Samaria dengan orang Israel? 10 orang kusta. Masih ingat cerita itu? Datang kepada Yesus, semuanya sembuh. Berapa orang yang kembali berterima kasih? Hah? 1 orang. Orang mana tuh? Orang Samaria. Baca dong itu. Orang Samaria tuh. Saya yakin Yesus punya ide besar untuk nyinggung-nyinggung. Yesus tuh suka nyinggung. Lo serius. Kalau saudara berdoa, Tuhan jadikan pendeta aku seperti engkau. Jangan marah kalau pendeta suka nyinggung. Yesus itu suka nyindir. 10 orang kusta katanya. Dia ngajarin sama orang Yahudi nih. Sembuh semua. Yang balik cuma 1. Yang berterima kasih cuma 1. Lalu Yesus sama di situ. Dan orang itu adalah orang Samaria. Bagaimana perasaan orang Yahudi? Betul lah. Itu orang enggak kelas 2 itu bangsa. Ayah, kok dia yang dipuji-puji? Dan memang faktanya orang Samaria yang balik. Dengan gitu kan Yesus sedang nyindir kan? Betul? Nyindir. Makanya kalau saya suka nyindir saudara harus bersyukur bahwa saya seperti Yesus. Loh. Nah ini yang repot ini. Saya ada dasar Alkitabnya loh saya nyindir. Orang-orang salah, mereka nyindir gak ada dasar Alkitab kan gitu kan? Saya ada. Ya. Nah, ayat terakhir nih. Haruslah kamu sempurna. Ini sudah kita bahas terus di awal.
Tujuan puncak dari semua pengajaran Yesus adalah supaya pendengarnya menjadi sempurna. Sempurna menunjukkan ketaatan, kedewasaan, pertumbuhan yang progresif yang terus meningkat. Kondisi seperti inilah yang memungkinkan orang percaya dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bandingkan ayat 20 tadi. Kalau sikap keagamaanmu, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan orang Farisi, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yang dimaksud oleh Yesus adalah engkau harus lebih value harus lebih mulia dari mereka. Kalau mereka mengasihi sesama manusia, membenci musuh, kamu kasihi sesama manusia dan mengasihi musuh, baru kamu bisa masuk ke kerajaan Allah. Ya, saya kira itu